Oh ya, nanti aku upload itu nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Kak. Oke, sip. Nah, ini yang soal tahun 2016. Jadi ada sekitar 5 soal. Soalnya itu ada yang materinya tentang dinamika rotasi ya, yang bagian benda tegar berotasi. Terus ada nomor 2 ini osilasi. Yang nomor 3 ini gelombang ya, materi gelombang. Gelombang bunyi gitu. Nomor 4 ini fluida, sama 5 ini tentang termodinamika. Kita mulai dari ya, biasa nomor satu aja. Oke. Yang nomor satu itu, ini problemnya terkait ini ya, terkait dengan, kok masih yang satu, salah, salah. Nggak kok copy dia. Wait. Oke, coba kita paste. Nah, oke sip. Nah, ini dia sistem benda tegar gitu ya, benda tegar, di mana di sini kita punya suatu katrol, yang katrolnya itu bentuknya adalah di sini dibilangnya dia silinder ya, tapi silindernya silinder koaksial. Jadi ada dua sumbu. Sumbu yang pertama itu sumbu sumbu utamanya nih yang gede, gitu ya, sama satu lagi yang bagian kecilnya, gitu yang. Nah, jadi ada dua sumbu silinder ya. Nah, terus karena dia punya dua sumbu, otomatis nanti dia bakal punya dua jari-jari kan. Kita bisa bilang satu jari-jari itu kita sebut jari-jari luar, R besar gitu ya. Sama satu lagi jari-jari yang kecil, yang dalam dari tengah ke pinggir dalam ini aja, R kecil. Kayak gitu. Di sini diketahui eh, jari-jari luarnya R satunya itu 20 cm gitu ya. Kenapa R1 itu jari-jari luarnya? Karena ya dia lebih besar, berarti dari dalam keluar kan ya. Sementara yang jari-jari kecilnya, R kecil atau di sini dia nyebutnya R2, itu adalah 10 cm. Kayak gitu. Nah, terus di sini langsung diketahui bahwa momen inersia dari si katrol ini adalah 1 kg per 1 kg meter persegi. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu nyari lagi pakai rumus-rumus momen inersia kalau udah dikasih tahu. Nah, terus dikasih tahu kalau massa yang kiri ini, yang sebelah sini M1. M1-nya itu adalah 4 kg. Terus M2-nya, yang massa sebelah kanannya itu adalah berapa? Nggak diketahui ya. Massa yang sebelah kanan nggak diketahui. Nah, justru itu yang pengen kita cari. Jadi yang pertama, kalau misalkan sistem ini dalam keadaan setimbang, berapa massa M2-nya gitu. Nah, maka ini masuk dalam kasus benda tegar. Kalau yang A itu masih dalam kondisi setimbang. Nah, ingat, kalau di benda tegar, dalam kondisi setimbang, kita harus tinjau sigma F sama dengan nol, sama satu lagi apa? Kalau benda tegar, yang harus nol. Sigma, sigma torsi ya. Sigma torsinya juga nilainya harus nol. Kayak gitu. Nah, ini yang ngebedain benda tegar sama benda titik. Kalau misalkan benda titik, kita cukup tinjau sigma F sama dengan nol aja udah cukup. Tapi kalau misalkan benda tegar, apa sih namanya, harus kita tinjau juga sigma torsinya sama dengan nol. Kayak gitu. Nah, terus ya udah, berarti sekarang kita gambarkan dulu diagram gayanya untuk masing-masing benda. Kan di sini ada 3 benda ya. Yang pertama itu si benda M1-nya, yang ini, M1G gitu. Ini benda M1. Terus yang kedua itu benda M2-nya, benda M2 gitu. Sama satu lagi si katrol yang dia punya dua sumbu, gitu ya. Nah, benda M1 itu kan dicantolinnya ke bagian bagian luar sebelah sini. Berarti kita gambar, ini ada gaya kayak gini. Sama satu lagi dicantolinnya ke bagian dalamnya, berarti yang ini. Oke. Nah, terus udah diagram gayanya untuk yang benda satu, berarti kan dia cuma ada berat ke bawah M1G, sama satu lagi ditahan sama talinya ke atas. Kita kasih nama talinya yang ke atas itu punya tegangan sebesar T1. Nah, terus kalau untuk benda dua, berarti sama. Dia gayanya ke bawah itu ada M2G beratnya, ke atasnya itu ada tegang talinya T2. Terus di katrol ini berarti yang di bagian paling luarnya itu ditarik sama T1, bagian yang dalamnya ditarik sama T2. Kayak gitu. Oke. Nah, terus ya udah, kan kalau dia kondisinya setimbang, sigma F-nya harus nol dan juga sigma torsinya harus nol kan ya.
Maka sekarang kita tinjau sigma F dan juga sigma torsi yang ada pada ketiga benda ini, baik untuk benda M1, M2, sama satu lagi katrolnya. Nah, kalau untuk benda M1 dan M2, kita bisa anggap dia bendanya sistemnya adalah benda titik aja. Jadi kedua benda ini bisa kita anggap benda titik. Kalau mereka kita anggap sebagai benda titik, maka ya kita cukup tinjau sigma F-nya aja. Untuk benda satu berarti sigma F-nya 0. Gitu ya. Kalau sigma F-nya 0 untuk benda satu, maka kan gayanya satu ke atas, satu ke bawah ya. Berarti satu positif, Satu satu T. negatif. Ya benar. Dan yang positif mana, yang negatif mana? Menurut kamu? Yang negatifnya yang T1. Kenapa? Soalnya Karena eh karena kemungkinan dia bakal ketarik oleh si M1G gitu kan ya. ya. Jadi Mm-mm. T1 yang menahan gitu. Nah, tapi itu kan kalau kasusnya dia berotasi, kalau si katrol yang muter. Nah, tapi kan sekarang sistemnya tuh setimbang ya, diam. Kalau diem, yang positif negatif bebas-bebas aja mau yang mana. Mau T1 kamu bikin positif M1G negatif, juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke. Karena sigma F 0. Jadi nanti kan bisa kita bikin kayak misalkan T1 minus M1G sama dengan 0. Ini bisa kita pindah ruas jadi T1 sama dengan M1G kan ya. Mm-mm. Kalau kamu bikinnya M1G dikurangin T1 sama dengan 0, ini kalau dipindah ruasin juga dapat T1 sama dengan M1G. Kayak gitu. Nah, ini persamaan satu. Tapi hati-hati, ini cuma berlaku kalau sigma F 0. Kalau misalkan sigma F-nya ada sama dengan MA-nya atau dia dipercepat, maka kita harus ambil gaya yang positif, itu adalah gaya yang bikin dia bergerak. Oke. Oke. Nah, ini untuk benda satu. Benda satu. Kalau untuk benda dua gimana? Sama ya berarti. Mm-mm. Dia cuma ada T dan MG. Berarti sigma F sama dengan 0, berarti langsung aja T2 sama dengan M2G. Ini, persamaan 2. Nah, sekarang katrolnya. Katrol itu kan dia benda tegar. Berarti sigma F-nya sama dengan 0. Tapi kita nggak usah rincikan sigma F-nya 0, karena udah pasti 0. Kenapa? Karena katrolnya kan digantung ini, dipaku dia. Jadi Mm. otomatis nggak bisa bergerak translasi. Nggak bisa geser kanan, kiri, atas, bawah. Jadi nggak usah dirincikan lagi nih sigma F 0-nya apa aja. Tapi kita langsung masuk ke sigma torsinya sama dengan 0-nya. Nah, ini yang harus kita rincikan. Kenapa? Karena kalau sigma torsinya ada kemungkinan katrolnya masih bisa muter. Itu masih bisa jadi I alpha. Oke. Nah, di sini yang jadi torsi siapa aja di katrol ini? T1, R1, T1 dengan T2. jari-jari lengan atau lengan gayanya R1 gitu ya. Terus Mm-mm. T2 sama R2. T2 dengan lengan gayanya R2. Kayak gitu. Nah, yang positif yang mana, yang negatif yang mana? Atau dua-duanya positif? Kira-kira. Enggak, pasti. Kayaknya yang T1 R1 positif, T2 R2-nya negatif. Oke. Nah, kalau misalkan dia ada kemungkinan geraknya arahnya ke sini, gitu ya. Maka iya benar, tadi T1 R1-nya torsinya bisa kita anggap positif, terus T2 R2-nya kita anggap negatif. Tapi sama kayak tadi, pas kita nentuin gaya mana yang positif, gaya mana yang negatif, kalau sigma F-nya 0 atau sigma torsinya 0, ini dibolak-balik juga nggak apa-apa. Jadi kamu bikin kayak Oke. gini juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalkan dia kemungkinan nggak 0 atau kemungkinan bendanya tuh nggak bisa berotasi gitu ya, nggak setimbang, maka kamu tentukan torsi yang positif itu adalah yang rotasinya paling dominan gitu. Yang bikin si katrol ini muternya kemana gitu. Hmm. Nah, kalau misalkan kemungkinan katrol muternya ke sini, ya maka T2 R2 yang positif. Ya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, berarti kita bikin kayak gini aja. T1 R1 positif, T2 R2 yang negatif, maka di sini kita dapat hubungan T1 sama T2. Yaitu T1 itu sama dengan T2 dikali R2 per R1. Nah, ini persamaan 3. Kayak gitu ya. Nah, oke. Terus ya udah tinggal kita gabungin. Persamaan yang kita cari kan M2G ya. Mm-mm. Berarti persamaan satu, persamaan 2, ini kita substitusi ke persamaan 3. Nanti kan kita dapat yang ruas kiri jadi M1G, gitu ya. T1 diganti jadi M1G, T2-nya diganti jadi M2G. Sama dengan M2G dikali R2 per R1.
Atau ini kan G-nya bisa coret ya. G-nya coret. Terus M2-nya sama dengan R1/R2 dikali M1. Kayak gini. Nah, ini besar massa dari M2-nya supaya dia tetap setimbang. Nah, tinggal dimasukin angkanya. Oke. Eh, ya, aku sampai sini aja ya. Nanti kamu coba hitung sendiri angkanya berapa. Ya Kecuali nggak kalau apa-apa. emang harus kita hitung angkanya baru kita coba hitung. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aman, Kak. Aman. Sip. Oke, terus yang B-nya. Jika M2 itu dia masanya 4 kilogram. Jadi M2-nya sekarang beda gitu ya, 4 kilogram, bukan 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 nilai yang dari sini. Kalau nilai yang dari sini mungkin ya bisa lebih dari 4 kilogram gitu. Nah, kalau sekarang M2 masanya fix 4 kilogram, kita ditanya nih berapa percepatan bendanya gitu. Berarti dia udah nggak setimbang lagi ya Ya. gerak. Nah, kira-kira kalau M2-nya 4 kilogram dia geraknya bakal kemana? Bakal ke sini, bakal ngikutin M2-nya, atau bakal ngikutin M1-nya? M1. M1 ya. Eh, iya. Karena kalau dilihat sekilas gitu, kalau M2-nya 4 kilogram, kan dia masanya sama kayak M1. Ya nggak? Mm-mm. Kalau katrol biasa, otomatis setimbang dong. Kalau masanya sama, nggak bakal Iya, turun. Tapi yang jadi masalah ini kan katrolnya benda tegar. Jadi apa? Torsinya berpengaruh juga dan torsi itu dipengaruhi oleh jari-jarinya juga, bukan cuma masanya. Nah, di sini kan si M1 tuh jari-jarinya lebih gede kan ya daripada M2. iya. Jadi meskipun masanya sama, otomatis torsi akibat M1 tuh bakal lebih besar. Jadi nanti kemungkinan dia geraknya ke sini ya, ngikutin sama M1. Oke? Kalau kayak gitu Oke. maka torsi si T1 ini harus kita buat positif. Jadi untuk kasus yang B, kan torsinya ada dua ya. Ada torsi yang pertama itu akibat T1 dikalikan R1. Terus torsi yang kedua itu adalah T2 dikalikan R2. Kayak gini. Maka yang ini yang positif. Yang ini yang negatif. Jadi sekarang sigma torsinya, karena dia udah bisa dipercepat atau berotasi, bukan nol I lagi, kali, tapi sama dengan apa? I kali alfa. I kali alfa. Benar. Berarti T1 R1 dikurangin T2 R2 sama dengan I dikali alfa. Kayak gini. Nah, ini persamaan 5. Oke, kita simpan dulu. Yang ditanya itu kan adalah percepatan ya. Mm-mm. Percepatan tiap benda. Nah, berarti sekarang kita tulis dulu sigma F untuk masing-masing benda. Kalau untuk benda satu, berarti sekarang sigma F sama dengan apa? Kalau di M1 M1 dikali A1 A1. gitu ya. Karena A1 dan A2 belum tentu sama gitu. Hmm. Belum tentu samanya kenapa nanti aku tunjukin di bagian jari-jarinya. Nah, sigma F itu akan yang menyebabkan bergerak ya. Berarti yang menyebabkan bergerak itu adalah si M1G kan ya. Mm-mm. Berarti di sini M1G min T1 sama dengan M1 A1. Ini persamaan 6. Nah, kalau untuk benda 2 berarti sigma F sama dengan M2 A2 kan ya. Ya. Nah, M2 tuh geraknya kemana? Ke ke yang M1. Atau kalau Dia di sini naik. ketarik gitu kan ya ke atas. Iya, naik. Berarti gaya yang positif yang mana? T2 atau M2G? T2. T2 kan ya. Berarti Mm-mm. persamaannya jadi T2 dikurangin M2G sama dengan M2A2. Kayak gini. Ini persamaan 7. Oke. Nah, oke, kita udah dapat persamaan 5, 6, 7. Nah, sekarang baru kita cari apa hubungan antara alfa, A1 dan A2. A2, sorry. A2 di sini. Ini A2. Nah, hubungannya sekarang kita tinjau aja nih si katrolnya. Ya kan katrolnya koaksial ya. Ini ini tali pertama, yang ini tali kedua. Dengan ini jari-jarinya adalah R2, terus yang ini jari-jarinya adalah R1. Kayak gitu. Kok kehapus? Sorry. Nah, ini jari-jarinya R2, yang ini jari-jarinya R1. Kayak gitu.
Nah, jadi gini, apa sih namanya? Ingat ketika dia si katrolnya itu muter tanpa slip, maka kita bisa hubungkan percepatan apa? Percepatan translasinya dengan percepatan rotasinya pakai persamaan ini kan ya. Percepatan translasi itu sama dengan apa? Alfa Alfa, dikali alfa kali R. alfa kali R. Nah, artinya kalau R-nya beda, maka nilai A-nya juga beda dong, meskipun alfanya sama. Mm-mm. Ya. Nah, di sini alfanya sama semua, mau di ujung kiri, mau di sini gitu. Kan alfa itu adalah percepatan sudut. Jadi muternya si roda ini gitu, muternya si katrol ini. Tapi kalau percepatan translasi di titik ujung sini sama di titik sini bakal beda karena dipengaruhi oleh besar dari R-nya. Jadi kalau untuk A1 kan percepatan yang tali yang ini ya, ini A1. Sementara kalau A2 kan percepatan tali yang di sini, berarti ini A2. Maka kita bisa dapat A1 itu adalah alfa dikali R1 gitu. Sementara kalau A2 itu adalah alfa dikali R2 kayak gini. Oke. Nah, tapi alfanya sama. Karena alfanya sama, kita bisa dapat nih perbandingan antara apa sih namanya? Antara A1 dengan A2 ya. Nah, perbandingannya gimana? Kita bagi aja nih persamaannya. 7 sama 8. Kalau dibagi kan yang ruas kiri jadi A1 per A2, yang kanannya jadi apa? Alfa R1 dibagi. R1 per alfa N2. Nah, alfanya habis kan ya? Mm-mm. Alfanya habis, kita dapat. Oh, ternyata A1 per A2 itu sama dengan R1 per R2. Atau kalau kita pengen nyari A1, itu bisa dapat dari A2 dikali R1 per R2. Kayak gitu. Ya udah, sekarang tinggal kita substitusi aja. Misalkan kita pengen nyari apa? A1 dulu. Atau A2 dulu ya, A2 dulu. Maka persamaan 9 ini kita substitusi ke persamaan 6. Berarti kan ini A1-nya diganti ya, jadi A2 R1 per R2. Jadinya M1G min T1 sama dengan M1 dikali A2 R1 per R2. Nah, ini persamaan 10. Kayak gitu. Nah, terus dari persamaan 7, kita punya kan ya, T2 min M2G, ini sama dengan M2 dikali A2. Nah, ini persamaan 7. Yang ini, aku pindahin ke bawah. Nah, terus kan di sini ada T2, ada T1 ya. Tinggal kita cari aja selisih T1 sama T2 dari persamaan 5. Nah, persamaan 5, ini alfanya aku ganti dulu sama ini. Gitu ya. Alfanya aku ganti sama A2 dibagi R2. Berarti dari persamaan 5. Tuh. Kalau aku substitusi alfanya itu adalah A2 per R2 dari persamaan 8, nanti aku bakal dapat dari persamaan 5-nya itu T1 R1 min T2 R2 sama dengan I dikali alfa kan ya. Alfanya itu ini A2 dibagi R2. Kayak gitu. Oke. Oke. Nah, ini biar enak manipulasinya kita kayak gini aja. Yang persamaan 10 itu aku kali R1 semua, ruas kiri, ruas kanan. Jadi ini dikali R1, ini dikali R1, yang ini jadi R1 kuadrat kan ya. Mm-mm. Nah, terus persamaan 2-nya aku kali R2 semua. Berarti ini jadi R2, ini jadi M2G dikali R2 sama dengan M2 A2 R2. Nah, ini bukan jadi persamaan 7 lagi, berarti sekarang jadi persamaan 11. Oke, nah, ini persamaan 12. Nah, sekarang kita lihat. Kalau aku kalau persamaan 10 sama 11 aku eliminasi. Nih, 10 sama 11 aku eliminasi, maka hasilnya jadi apa? R1 min R1 M2 M1G M1G min dikurangi R2 min R2 R2 T2 2 min T1 R1 T1 R1 plus M2G plus M2G R2 sama dengan M1 A2 per 1 R1 kuadrat per R2 minus kurangin. M2 A2 R2. Oke sih.
Nah, sekarang kita lihat. Ini kan ada minus R2T2 minus T1R1. Harusnya Mm. dieliminasi, sorry. Di apa, dijumlah. Maksudnya biar ada T1 min T2-nya gitu. Kalau dijumlah berarti yang tadi yang minus kita plusin ya. Berarti ini jadi plus. Terus mana lagi tadi? Ini jadi minus ya. Mm-mm. Ini minus. Yang ini jadi plus. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari persamaan yang ini kan ada suku R2T2 dikurangin T1R1 kan ya. Sementara dari persamaan 12 itu ada T1R1 dikurangin T2R2. Ganti. Diganti tapi minusnya. Nah, ini kan kalau kita Mm. minusin kedua rows jadi kayak gini ya nih. Mm-mm. 1R1 minus, T2R2 minus. Sama dengan minus I dikali A2R2 berarti. Mm. Oke. Masukin ke sini. Jadi nanti kita dapat R1M1G. Yang ini berubah jadi minus I A2 dibagi R2. Kayak gitu. Mm. Dikurangin M2G dikali R2 sama dengan ini. Yang cross kanan. A2-nya aku keluarin aja. Tapi belakangan. Berarti ini M1 R1 Mm. kuadrat per R2. Kayak gitu kan ya. Dikali A2 ditambah M2 R2 dikali A2. Oke. Oke. Nah, sekarang yang ada A2-nya aku samain ruasnya. Berarti yang ini pindah ke kanan kan ya? Mm-mm. Berarti nanti bisa aku tulis R1 dikali M1 dikurangin R2 dikali M2 dikali G sama dengan G-nya aku keluarin juga. Nah, ini jadi M1 R1 kuadrat dibagi R2A2 ditambah M2 R2A2 ditambah lagi I I A2 A2. dibagi R2. Kayak gitu. Nah, A2-nya bisa keluar kan ya? Mm. A2-nya keluar terus yang sisanya yang nempel apa yang dikali sama A2-nya apa, dipindahin cross kiri semua. Jadi A2 sama dengan R1 M1 min R2 M2 kali G. Nah, dibagi sama ini yang nempel koefisien-koefisien A2. Berarti berapa? A2 tambah M2. Gimana? Eh, M2, M2 R2, R2 tambah A2. A A2-nya, oh A2-nya udah. Tambah P2. R2. tambah I. I dibagi R2 Oh ya, I banyak R2. tambah ini ya M1 Hmm. R1 kuadrat dibagi R2. R2. Nah, ini adalah percepatan A2. Tinggal dimasukin angkanya. Ya. Nah, kalau kan tapi ditanya percepatan tiap benda ya. Berarti A1-nya juga. Nah, A1-nya itu dapat dari mana? Dari persamaan 9 aja. Berarti kalau ini misalkan persamaan 13 ya. Kalau persamaan 13 kita substitusi ke persamaan 9, nanti kita dapat A1-nya kan tadi adalah R1 per R2 dikali A2 ya. Berarti Hmm. ini kita kali R1 per R2. Ini dikali sama, nggak muat ya. Dikali sama R1 per R2. Kayak gitu. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Kak. Nah, ini biar cantik, R2-nya kalau dikaliin ke sini, ini jadi kuadrat. Eh, ini bawahnya hilang, habis kan ya? Ini Mm-mm. juga hilang. Kayak gitu. Jadi tinggal sisa bawahnya itu I ditambah M1 R1 kuadrat. Nah, ini bawahnya R2-nya udah hilang. Nah, terus R1-nya ke atas. Jadi kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi lanjut lagi. Sekarang C. yang C-nya. Tentukan perbandingan antara energi kinetik M1 terhadap benda M2 pada kasus M2 sama dengan 4 kilogram. Nah, gimana cara kita ngebandingin energi kinetiknya? Ketika satunya, ketika yang tadi, ketika disoalnya sama kayak yang B ya, masanya sama-sama 4 kilogram. Nah, buat ngebandingin energi kinetiknya, gini aja. Kita anggap
Anggap kedua anggap sistem sudah bergerak selama waktu T. Anggap sistem bergerak selama waktu T. Yang mana waktu T-nya ini sembarang aja bisa berapa aja gitu. Terus sistemnya bergeraknya itu dari keadaan awalnya itu kecepatan nol. Misalkan V-nya nol. Berarti kan energi kinetik dari benda satu bisa kita tulis kayak gini kan ya. Eka satu sama dengan setengah M V1 kuadrat. Sementara kalau benda dua, itu Eka duanya adalah setengah M V2 kuadrat. Kayak gini. Oke. Hmm, Nah, sekarang kan pertanyaannya berapa V1, berapa V2-nya? Gitu. ya, Berapa V1, berapa V2-nya? Nah, kita cari aja. Kan keduanya antara M1 sama M2, dua-duanya bergeraknya secara apa? Kalau dia punya percepatan dan nilai percepatannya konstan. GLBB. GLBB kan ya? Nah, Mm-mm. kalau GLBB, maka kita bisa cari kecepatannya itu dari apa? VT sama dengan Omega R. VT. Oh, V nol V0 nol ditambah AT. AT. Sip. Nah, tapi kan V0-nya 0 ya. Kita asumsi. Mm. Maka VT-nya sama dengan AT aja. Nah, tapi percepatannya Oh, kita tadi udah punya kan? A1 sama iya. A2. Nah, berarti V1 itu bisa kita tulis sebagai A1T, V2 bisa kita tulis sebagai A2T. Bete. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu perbandingan energi kinetiknya EK1 dibagi EK2 bisa kita tulis sebagai setengah M1, oh ini M1 ya, M2. Setengah M1 dikali V1-nya diganti ini. Dikali A satu satu kuadrat T. T kuadrat kayak gitu. Dibagi setengah M2 dikali A dua kuadrat T kuadrat. sip. Berarti T-nya coret kan ya? Iya. T-nya coret. Tapi kan M1-nya sama dengan M2, ya nggak? Mm. Berarti M-nya coret Coret juga, juga. setengahnya coret juga. Berarti tinggal sisa ternyata oh perbandingan energi kinetiknya itu sama Mm. aja kayak A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat. Kayak Oke. gitu. Nah, tapi tadi kita udah punya juga kan A1 itu berapa kali A2? Eh, Yang dari persamaan 9 tadi. A2 dikali R1 per R2 ya nggak? mm-mm. Dari persamaan 9. Ya udah, ini kita substitusi aja lagi ke sini. Berarti EK1 per Mm. EK2 sama dengan salah. EK1 per Aduh. EK2 A2 R1 per R2 kuadrat gitu kan ya. Iya. Dibagi A2 kuadrat. Jadinya apa? Kalau disederhanain. Hmm. Eh, tinggal R1 per R2 kuadrat. Sip. Tinggal R1 dibagi R2 kuadrat. Ya udah, dari sini aja. Oh, ternyata perbandingan energi kinetiknya itu berbanding lurus sama perbandingan jari-jarinya. Oh, Kayak gitu. Oke, oke. sampai sini aman. Aman. Gitu. Sekarang kita coba ke soal yang nomor duanya. Nah, ini agak ribet nih, tentang osilasi benda tegar. Nah, di sini jadi kita punya osilasi benda tegar. Suatu batang homogen, masanya 5 kilogram. Dan ada pegas yang konstantanya itu 1000 Newton per meter. Pegas konstantanya 1000 Newton per meter. Nah, disusun seperti pada gambar di samping, masanya 5 kilogram. Yang mana sistemnya itu berada pada kondisi setimbang. Nah, setimbangnya itu ketika dia posisinya horizontal kayak gini, gitu ya. Momen inersia batang terhadap titik P, gitu ya. Jadi kalau dia diputar, batangnya itu diputar sumbunya di ujung sini, dia adalah sepertiga ml kuadrat. Sepertiga ml kuadrat. Gambarkan semua gaya pada batang homogen. Oke, ya berarti tinggal kita gambarkan aja, gayanya yang bekerja ada apa aja. Nah, pada si batang, kira-kira ada gaya apa aja yang bekerja?
kan dia punya massa ya. Kalau dia punya massa, otomatis nanti dia bakal punya gaya berat. Dan Mm-mm. gaya beratnya itu kita gambarnya dari mana? Dari tengah ya, kayak gini. Pusat masanya. Dari pusat massanya. Berarti ini M kali G. Dan ada alasannya juga kenapa kita ngegambarnya dari pusat massa itu di tengah. Karena batangnya itu adalah batang homogen. Homogen. Artinya distribusi distribusi massanya sama semua dari kiri ke kanan. Kalau distribusi massanya seragam, maka kemungkinan ya pusat massanya di tengah-tengah. Mm. Nah, terus di sini kan ada engselnya ya, maka di engsel ini pasti nanti bakal muncul gaya normal. Gitu. Ya walaupun itu nanti nggak bakal terlalu berpengaruh sih ke osilasi batang. Sama satu lagi di sini kan dia kena pegas ya, kena pegas. Nah, kalau misalkan andai kata si batang ini ketekan ke bawah, maka pegasnya bakal ngasih gaya kemana? Atas. Ke atas ya. Berarti ntar di sini bakal ada gaya ke atas. Akibat si pegasnya tadi. Hmm. Kayak gitu. Oke, ya udah ini diagram gaya yang bekerja pada batang ya, semua gaya yang ada. Nah, terus jika panjang pegas pada kondisi seperti gambar adalah 15 cm, hitunglah panjang awal pegas jika pegasnya tanpa regangan. Oke, jadi anggap aja ini si pegasnya itu dalam kondisi tertekan gitu ya. Pegasnya dalam kondisi tertekan yang mana ketika dia tertekan ini, panjangnya itu adalah L-nya sekitar 15 cm. Kita diminta tanya, sebelum pegasnya ditekan sama si batang, dia panjang awalnya berapa sih? Gitu. Nah, berarti karena ini kasusnya dia kondisinya setimbang, ya tinggal kita tinjau aja. Sigma torsinya sama dengan No. 0. Terus yang kita jadikan sumbu rotasi adalah di ujung sini. Gitu. Kalau sumbu rotasi di ujung sini, maka torsinya semuanya diukur terhadap si sumbunya ini. Berarti ntar untuk MG dia punya lengan gayanya adalah segini, yaitu setengah L. Terus kalau untuk si gaya pegas di ujungnya ini, dia punya lengan gayanya yang ini, panjang. Itu sama dengan L. Oh, ntar. Ini jangan L juga deh. Ini D aja ya. Jadi panjang pegas itu D. Biar nggak ketukar sama panjang batangnya. Oke? Nah, berarti torsinya gimana? Berarti, Tandanya positif berarti dua-duanya atau ada yang berlawanan? MG-nya ke bawah. Mm-mm. Berarti minus. Bisa diminusin, bisa dipositifin. Karena kenapa? Iya. Karena nol. Karena nol. FV-nya Positif. positif ya. Kalau misalkan kita set MG-nya negatif. Mm-mm. Berarti torsinya bisa kita tulis di mana? Minus Minus MG. Berarti L per 2 ya. dikali L per 2 benar. Terus Tambah F F pegasnya pegas sama dengan nol. dikali L dulu. Oh ya, kali L sama dengan nol. Oke, oke. Nah ini sigma torsinya. Nah terus ingat gaya pemulih pada pegas itu nilainya sebanding dengan apa? Besarnya aja ya, besarnya aja. Yang K delta X itu, Kak. Ya, besarnya itu sama dengan Hmm. K delta X. Gitu ya. Yang mana delta X-nya ini adalah, delta X itu kan perubahan panjang. Berarti panjang Hmm. akhir si D-nya ini, D ini kan Iya. panjang akhir ya ketika udah ketekan. Dikurangin sama panjang awalnya. Wow. D0 gitu ya. Nah, ini persamaan dua. Nah, kalau dua kita substitusi ke satu, nanti kita dapat minus, oh ini L-nya bisa dicoret kan ya? L-nya coret. Hmm. MG-nya pindah ruas ke kanan, berarti nanti jadi yang ruas kirinya tuh tinggal ini aja kan. K Delta. dikali D min D0, kayak gitu. K delta X-nya. Yang Hmm. ruas kanan itu adalah setengah MG. MG. Ya nggak? Hmm. Nah, dari sini dapat nih D0 nih. K-nya kita pindah ruasin ke kanan. Kalau K-nya dipindah ruasin ke kanan, berarti jadi MG per K kan ya ini. Iya. MG per K. Berarti D0-nya adalah berapa? D dikurangin MG per 2K. Nah, ini panjang Hmm. awal dari pegasnya. Oke. Kayak gitu. Jadi cukup ditinjau kesetimbangannya dan juga satu lagi definisi dari gaya pemulih pegas ini. Hmm. Tapi kenapa di sini FP-nya nggak negatif?
Pertanyaan aku. Eh, soalnya kan tadi dia nekannya ke bawah, Hmm. Terus? gayanya ke atas. Hmm. Lebih Jadi, tepatnya plus minusnya tuh udah kita masukin ke diagram gayanya, gitu. Udah oh, kita pakai untuk ngegambar panahnya ini, gitu. hmm, oke. Jadi pas kita tulis FP sama dengan K delta X itu cuma besar dari gayanya aja, kita nggak perlu nentuin arahnya lagi. Kalau yang FP sama dengan minus K delta X itu masih dalam vektor deh. Jadi ada besarnya, besarnya itu ya K delta X, minusnya itu adalah vektor dari Arahnya. melawan melawan arah simpangan yang dikasih. Ya gitu ya. Kayak di sini kan Hmm, pegasnya ketekannya ke bawah. Berarti simpangannya ke bawah kan ya. Tapi gayanya arahnya kemana? hmm, Atas. Ya gitu. atas. Oke. Nah, terus yang B-nya. Kalau yang B-nya itu apa? Jika panjang pegas, oh itu tadi yang B yang gitu, sorry. Iya. Yang C-nya berarti. Jika batang diberi simpangan sudut kecil terhadap garis horizontal dengan cara digerakkan ke atas gitu ya, dan kemudian dilepaskan berapa frekuensi osilasi yang terjadi. Oke, berarti Hmm, sekarang kita diminta cari berapa frekuensi osilasi yang terjadi. Tapi di sini dia simpangannya arahnya ke atas. Berarti pegasnya ditarik ke atas dikit ya, gitu. Nah, berarti sekarang kita tinjau dulu gaya pemulihnya ada siapa aja. Bukan gaya pemulih bahkan. Ini torsi pemulih yang kita tinjau. Kenapa? Karena dia benda tegar kan ya. Nah, ini kita kasih simpangan kecil ke atas. Kayak gini. Oke. Kita kasih simpangan kecil ke atas. Otomatis nanti kan dia bakal ngebentuk sudut kan ya. hmm. Ini theta misal sudutnya. Nah, terus ini nanti si pegasnya panjangnya bakal bakal berubah. Tadinya D, sekarang misalkan berubah sejauh delta delta X gitu. Gitu ya. Panjangnya berubah sejauh delta X. Delta X itu yang segini. Nah, berarti sekarang gaya pemulihnya arahnya kemana? Kalau kita tarik dia ke atas. Ke bawah. Bawah ya. Benar. Gaya pemulihnya ke bawah berarti ini FP-nya. Oke. Nah, berarti sekarang, oh ya, sama satu lagi dia tadi kan punya berat di beratnya ke bawah. M kali G. Kayak gitu. Tapi hati-hati. Sekarang dia udah membentuk sudut. Dengan sudutnya itu adalah theta. Berarti antara FP dan MG ini harus kita uraikan gaya-gayanya. Karena dia membentuk sudut theta itu meskipun tetanya kecil gitu ya. Hmm. Jadi kalau kita gambarkan ini MG, terus ini FP. Maka komponennya bisa diuraikan ada yang ke sini, ada yang ke sini. Kalau di sini sudutnya theta, theta lagi di mana? Yang ini atau yang ini? Yang di kanan. Kanan ya, theta. Hmm. Nah, gitu juga sama buat yang FP. Ini, sorry, salah. Hapus. Nah, berarti tetanya juga di sini kan ya? Ini theta. Ya. Berarti kita punya dua gaya di sini. Satunya itu gayanya yang tegak lurus terhadap batangnya, yang arahnya ke sini ya. Satunya itu yang sejajar dengan batang yang ke sini. Nah, yang kita butuhkan adalah gaya yang tegak lurus karena kita pengen cari torsi pemulihnya. Yang ini kan berarti FP dikali cos theta ya. Yang ini juga MG dikali Cos theta. cos theta. MG dikali cos theta. Gitu. Oke. Nah, sehingga nanti torsi totalnya nilainya sama dengan apa? Sigma torsinya. Dikali alfa. Dikali alfa. Kayak gitu ya. Karena dia sekarang bisa berotasi, bergetar. Hmm. Nah, sigma torsinya ada apa aja di sini? Eh, MG-nya minus. Berarti minus MG cos theta. Minus MG cos theta. Berarti L-nya tuh tetap L per 2 ya? Ya, tetap L per 2. Karena kan lengan gayanya tetap segini. Oh, iya. Berarti kali L Berarti per 2 kan ya. tambah. Ya. Terus Terus tambah minus FP cos theta kali L. minus FP cos theta dikali L. L Sama dengan I alfa. dikali alfa. Ya. Kenapa minus dodonya? Eh, Karena torsinya adalah torsi pemulih.
Jadi dia dua-duanya tuh melawan simpangan yang kita kasih kan kita nyimpanginnya ke atas ya. Oh iya. Mm-mm. Sementara MG sama FV-nya dua-duanya ke bawah. Makanya dua-duanya negatif. Kayak gitu. Jadi yang kalau ingat kalau di gerak osilasi itu yang dijadikan acuan koordinatnya itu simpangan yang dikasih. Oke. Oke. Nah, terus tadi kan FV itu apa? FP itu MG. K delta X. K delta X. Kan ya? K delta Mm-mm. X. Cos. Nah, terus yang nggak ini FV-nya aja. Kalau cosnya kan udah di sini. Oh iya. Berarti ini persamaan ini berubah lagi ya. Berubah jadi ini minus MG cos theta dikali L per 2 gitu ya. Minus K delta X cos theta dikali L sama dengan I dikali alfa. Tadi kan batangnya diputarnya di ujung, berarti I-nya berapa? Ini eh 1/2. 1/3 Eh, ml. kenapa 1/3, Kak? Kan batang. Batang, Oh, batang ingat kalau oh ya diputar tadi gitu. udah ada ya. Nah, Iya. tadi kan udah dikasih juga 1/3 ml Mm, kuadrat dikali alfa. Nah, ini persamaan sama 3 ya. Oke. mm. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari. Kan ini simpangannya dalam delta X. Sementara ini apa osilasinya terhadap sudut dia, alfa. Gimana cara kita mencari persamaan apa diferensial order duanya? Karena supaya kita bisa dapat omega atau frekuensi sudut osilasi, kita harus bentuk persamaan ini kan ya, d kuadrat dari simpangan terhadap dt kuadrat ditambah omega kuadrat x sama dengan nol gitu kan ya. Turunan kedua simpangan terhadap waktu ditambah omega kuadrat dikali simpangan sama dengan nol. Nah, sekarang gimana pertanyaannya kita mereduksi persamaan nomor 3 ini, persamaan geraknya dari sigma torsi atau sigma F ini menjadi persamaan ini gitu. Nah, caranya berarti gini. Kita harus perhatikan dulu. Tadi kan dia dikasih tahu bahwa simpangannya yang dikasih adalah sudut kecil ya. Simpangan sudut kecil. Ya nggak? Iya, Nah, simpangan sudut kecil itu maknanya nanti nilai dari sinus sudutnya, sin tetanya, itu sama dengan, bukan sama dengan, tapi mendekati apa? Ingat ya? Mendekati enggak. teta doang. Oh, Tapi kalau cos theta, dia nilainya mendekati satu. satu. Nah, ini adalah syarat sudut kecil. Oke, oke, oke. Sudut kecil. Nah, kalau sin tetanya mendekati theta, cos tetanya mendekati satu, maka tan tetanya juga mendekati theta juga. Ya nggak? Kan tan itu adalah sin per cos. Sin per cos jadinya tan. Theta dibagi satu jadinya theta doang. Kayak gitu. Tapi ingat ini cuma berlaku ketika aproksimasi sudut kecil. Nah, berarti nanti kalau kita terapkan sudut kecil ini, si persamaan 3 dia berubah lagi. Cos tetanya jadi satu. Berarti nanti jadi minus Minus MG L/2. MGL per 2 dikurangin K delta X dikali L sama dengan sepertiga ML kuadrat dikali alfa. Mm. Kayak gitu. Nah, tapi terus kita ingat juga bahwa alfa itu merupakan apa? Turunan kedua dari alfa itu kan percepatan. Mm-mm. Percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Iya. Tapi alfa itu percepatannya percepatan sudut. Maka turunan keduanya adalah turunan kedua dari posisi sudut atau theta gitu ya terhadap waktu kayak gini. Oke. Nah, ini persamaan 5. Berarti nanti alfanya kita substitusi dengan ini. Dengan si d kuadrat theta per dt kuadrat. Nah, tapi masih ada delta x kan. Kita harus cari dulu hubungan delta x dengan tetanya itu apa. Kalau kayak gitu kita lihat aja konfigurasi sistemnya. Kan bisa kita gambar ulang, dia bentuknya kayak gini. Ini tetanya, ini delta x-nya. Terus dari sini ke sini itu sama dengan apa? Dari ujung titik ini ke titik ini. Eh, Panjang batangnya, ya nggak? ya. Atau L. Gitu. Oh, Berarti delta x, theta sama L pakai perbandingan apa? Yang menghubungkan mereka bertiga. cos. Kalau satu sin, Sin. sin ya, kan depan miring. Depan permen. Berarti sin theta sama dengan delta x Ya, per per L. kayak gitu.
atau delta X sama dengan L sin Kali sin theta. kayak gitu. Nah, ini persamaan 6. Nah, persamaan 5 sama 6 kita masukin ke 4. Berarti nanti dapat minus mg dikali L per 2 kayak gitu dikurangin K delta X ini berarti K dikali L kuadrat sin theta itu terus sama dengan sepertiga ml kuadrat dikali alfa. Alfanya itu tadi adalah d kuadrat theta per dt kuadrat kayak gitu kan ya. Bentar, ini kok laptopku nggak mau ngecas ya. Bentar. Oh, ya udah ntar aja. Nah, terus apa lagi? Ya udah kita masukin aproksimasi sudut kecil ini. Berarti nanti kita dapat ini kan ya. Minus Minus mg mgl dikali per 2 minus KL AL kuadrat. kuadrat theta gitu kan sama dengan sepertiga ML kuadrat dikali sorry dikali D kuadrat theta per DT kuadrat. Mm-mm. Nah, ini sepertiga ML-nya pindahin ke ruas kanan ke ruas kiri. Berarti ntar dapat gini kan ya minus Sepertiga. 3 GL sorry minus 3 M G dikali L per 2 dibagi sama ini kan ya dibagi sama ML kuadrat ya nggak Kuadrat ya. dikurangin 3K L kuadrat theta dibagi ML kuadrat ya nggak. Hmm. Dua-duanya berarti dikaliin 3 ya. Ya, dikali 3 terus dibagi ml kuadrat. Oke. Sama dengan d kuadrat theta per dt kuadrat. Nah, ini kan bisa coret ya. Dicoret. Ini L-nya di atas coret jadi pangkat 1. Ini habis. Berarti sekarang kita dapat d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan minus 3 G dibagi 2L. Ya gitu. Dikurangin 3K K per M. per M dikali theta. Ya gitu. Nah, ini kalau kita pindah ruasin. Kalau kita pindah ruas. Kan jadi d kuadrat theta per dt kuadrat ditambah 3K per M kali theta gitu tambah 3G per 2L sama dengan 0, ya nggak? Mm. Nah, tapi ada masalah di sini. Di sini ada suku 3G per 2L. Sementara kalau osilasi harmonik sederhana, kan cuma turunan kedua simpangan. Theta itu kan simpangan, kan? Turunan kedua simpangan terhadap waktu ditambah sama konstanta dikali simpangan, ya nggak? Mm-mm. Nah, ini udah yang suku depan ini udah jadi udah mirip sama persamaan osilasi harmonik sederhana. Tapi yang jadi masalah sekarang ada suku belakangnya. Nah, ini harus kita manipulasi. Manipulasinya manipulasinya itu gimana? Manipulasinya kita misalin aja. Misalin suatu variabel baru gitu ya. Suatu variabel baru yaitu eh, delta gitu misal delta atau jangan delta deh. Eta gitu ya, eta. Ini bacanya eta. Eta itu adalah ini. Eta itu adalah 3K per M dikali theta gitu ya. Ditambah 3G per 2L kayak gitu. Nah, ini eta semuanya. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan eta ini kita turunin 2 kali terhadap waktu? Kalau eta ini kita turunin 2 kali terhadap waktu, turunan pertamanya kan d eta per dt. Gitu ya. Di sini yang variabel terhadap waktu siapa? Cuma theta doang kan? Ya. 3K kan itu konstanta. 3G per 2L juga konstanta. Jadi turunan pertama terhadap waktu adalah 3K per M d theta per dt. Ya gitu. Turunin sekali lagi terhadap waktu berarti jadi turunan kedua. Turunan kedua eta terhadap waktu itu sama dengan 3K per M d kuadrat theta per dt kuadrat. Ya gitu. Nah, ini kita substitusi etanya sama turunan keduanya ke sini. Kalau disubstitusi kan berarti jadi d kuadrat theta per dt kuadratnya berubah jadi gini kan ya. Jadi M per 3K
D kuadrat eta per dt kuadrat ditambah sama yang belakangnya 3K per M theta ditambah 3G per 2L itu berubah jadi eta sama dengan 0. Kayak gitu. Atau nanti kita dapat D kuadrat eta per dt kuadrat ditambah sama 3K per M dikali ini, dikali eta sama Hmm. dengan 0. Nah ini udah jadi persamaan osilasi harmonik sederhana kan ya. Mm-mm. Ini kan simpangan, ini simpangan, ini konstanta. Nah berarti kalau kayak gitu bisa kita simpulin bahwa kan tadi osilasi harmonik sederhana itu adalah turunan kedua simpangan terhadap waktu tambah omega kuadrat sama dikali X sama dengan 0. Berarti yang ini adalah omega kuadratnya. Berarti omega kuadrat itu sama dengan 3K per M. Atau omeganya frekuensi sudutnya akar 3K per M. Kayak gitu. Oke, Oke. ada pertanyaan nggak sampai sini? Em, Tadi Belum. tuh 3Y per Oke. 2L-nya nggak ikut. Kenapa, Kak? Kan yang diambil cuman yang ada tetanya doang. Mm-mm. Kenapa yang 3Y per 2L-nya enggak? Karena udah diturunin. Iya, karena Oh kan ini ya. konstanta. Turunan konstanta Mm. apa? Nol kan ya? Oh, oke Gitu. oke. Makanya hilang deh. Jadi endingnya adalah ternyata kita dapat si osilasi dari batang ini gak dipengaruhi oleh gravitasinya, tapi cuma dipengaruhi oleh si pundasnya doang. Kayak gitu. Oke. Oke. Berarti si frekuensinya tinggal dibagi. Oh ya, yang ditanya frekuensi atau frekuensi sudut? Frekuensi Kalau aja. frekuensi berarti kan omega sama dengan 2πf, ya kan ya? Mm-mm. Berarti ini tinggal dibagi seper 2 pi aja. Si akar 3K per M. Di seper 2 pi akar 3K per M. Kayak gitu. Mm-mm. Ada lagi pertanyaan? Aman nggak? Aman. Kalau aman kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Mana tadi soalnya? Mana? Nah, yang nomor 3 itu tentang gelombang biasanya. Terus nomor 4-nya tentang fluida gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi ini yang di nomor 3 kan kita punya sebuah mobil polisi yang menyalakan sirine dan bergerak searah sumbu ekspositif dengan kecepatan tetap. Berarti ini mobil polisi, dia geraknya ke kanan, V-nya konstan gitu ya. Nah, terus seorang pengamat berdiri diam di pinggir jalan dan menangkap adanya penurunan frekuensi sirine yang didengarnya dari 680 Hz menjadi 600 Hz gitu ya. Jadi ini ada orang sini, pendengarnya gitu. Dia frekuensi yang didengarnya itu adalah 600 Hz. Sementara aslinya frekuensinya itu adalah 680 Hz. Gitu. Nah, jika kecepatan rambat gelombang bunyi di udara adalah 340 meter per second, ditanya nih berapa kecepatan dari berapa frekuensi yang dikeluarkan kecepatan mobilnya berapa ya? Kecepatan mobil ambulan. Oke. Berarti si ambulan ini mobil polisi. Mobil polisi ini adalah sebagai sumber suaranya ya. Gitu. Sebagai sumber suara terus si orang yang di pinggir jalan itu adalah sebagai pengamat. Berarti ini kecepatan VP-nya. Nah, Mm. yang mana VP-nya itu nilainya berapa? Nol Eh, ya? Soalnya diem ya. Dia Ya, cuman karena dia diam, nggak bergerak. mm, Gitu. Nah, berarti ini kasus efek Doppler biasa. Nah, kalau efek Doppler berarti gimana kita bisa pakai persamaannya? FP sama dengan Fs. Eh, kecepatan suaranya, U gitu ya, plus minus kecepatan pendengar dibagi kecepatan suara plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi sumber. Gitu mm-mm. kan ya. Nah, di sini frekuensi pendengarnya 600 Hz, sementara frekuensi sumbernya adalah 680 Hz. Kayak gitu.
Oh, salah, salah, salah. Enggak, ini dua-duanya 680 Hz sama 600 Hz itu adalah frekuensi pendengar. Tapi di kondisi yang Hmm. berbeda. Jadi kan awalnya mobil polisinya itu kayak misalkan ini jalan dari kiri ke kanan gitu ya. Terus pendengarnya ada di sini. Berarti kalau dia jalan dari sini, ini titik A, ini titik B, dia jalan dari A ke B, itu kasusnya adalah mobil polisinya tuh mendekati pendengar. Nah, dia ngedenger pas mobil polisi mendekat, dia ngedenger frekuensi itu 80. 680. Mm-mm. Nah, baru nanti pas mobil polisi yang ngelewatin B, misalkan jalan ke titik C gitu. Berarti dia kondisinya apa? Mobil polisinya menjauhi pendengar kan ya? Ya, enam Pas dia ratus. menjauhi pendengar, dia dengerin 600 gitu. Jadi ini dua-duanya adalah frekuensi pendengar, tapi pada kondisi yang berbeda gitu. Nah, berarti sekarang kita tinjau dulu pada kondisi AB. Di kondisi AB ini di mana mobil polisinya mendekat. Mobil polisi mendekat. Nah, kalau mobil polisi yang mendekat berarti gimana? Yang mana Hmm, yang positif, yang mana yang negatif? VG-nya, eh, FP-nya positif. IP-nya positif, PS-nya PS-nya negatif. negatif. Oke. Nah, tapi kan VP-nya diam. Berarti ya udah atasnya nol aja. Hmm, Berarti di kasus yang pertama, FP-nya itu adalah U ya, dibagi U dikurangin PS dikali F. mm-mm. Nah, ini persamaan satu. Nah, terus sekarang kasus yang kedua, yaitu ketika mobil polisinya bergerak dari B ke C. Bergerak dari B ke C. Nah, berarti ini kasusnya mobilnya kan menjauh ya. Mm-mm. Polisi menjauh. Nah, kalau dia menjauh berarti VS-nya positif. VS-nya positif. Benar. U ditambah VS dikali VS. Supaya dia frekuensinya mengecil gitu ya. Kan kalau penyebutnya gede, frekuensinya kita kecil. Nah, yang kita cari kan adalah tadi apa? VS-nya kan ya. Mm-mm. Tapi kita nggak tahu FS-nya. Ya udah kita bagi aja persamaan satu sama dua. Persamaan dua dibagi sama persamaan satu. Nanti kan kita dapat, oh ini kita kasih nama FP2 ya. Yang ini FP1 biar nggak ketukar. Oke. Ini FP1, ini FP2. Kayak gitu. Berarti kan FP2 dibagi FP1 itu nilainya sama dengan eh, U per U plus U VS VS. dibagi U U dibagi per U min VS. Kali VS. nah ini PF. coret kan? Mm-mm. Karena FS-nya nilai sama. Nah ini tinggal, oh ini U-nya juga juga coret. Ya kan? Mm-mm. Berarti ntar bisa kita tulis ulang FP2 per FP1 itu sama dengan U min VS dibagi U plus VS kayak gitu. Nah, tinggal kita pindah ruasin. Berarti U plus VS dikali FP2 sama dengan U min VS dikali FP1. Berarti U tambah, sorry, U dikali FP2 tambah VS dikali FP2 sama dengan U dikali FP1 dikurangin VS dikali FP1. Kayak gini. Nah, berarti dapat VS-nya kan ya? Mm. VS-nya tuh FP1 min FP2 Kali dikali U gitu kan ya? Dibagi Mm-mm. sama VS. F FP1 plus plus F. F P2. Kayak gitu. Oke. Mm-mm. Nah, tapi kayaknya ini harus dihitung angkanya karena ini udah mulai main angka ya. Berarti coba kita hitung aja. FP2, FP1 kan 680 ya? Iya, kurang 80, 600 kali 600 dibagi 300. Mm. 680 tambah 600 dikali U-nya berapa? 340. 340. Berarti berapa tuh? 80 dibagi 1280 dikali 340. Nah, aku pakai kalkulator ya. Lagi malas ngitung soalnya. 21,25 Kak. 21,25. 25. Satuannya
Meter. Meter Eh, per iya, per second. meter per second ya. Karena kecepatan U-nya juga dalam meter per second. Gitu. Oke, nah Oke. ini VS-nya. Terus kalau yang B-nya, berapa frekuensi bunyi sirene yang dikeluarkan oleh mobil polisi? Nah, ini berarti tinggal pakai salah satu persamaan aja. Mau pakai satu boleh, mau pakai persamaan dua Mm-mm. boleh. Karena kan kita VS-nya udah dapat ya. Mm-mm. Ya kan pakai persamaan satu ya. Kalau pakai persamaan satu, kan tadi FP itu sama dengan U dibagi U min PS dikali FS kan ya. Mm-mm. Maka dari sini FS-nya nilainya sama dengan tinggal dibalik. U dikurangin PS dibagi U kali, Bukan FP. berarti berapa tuh? 340 dikurangin 21,25 dibagi 340 340 dikali 680. Berapa kira? Ini bagi ini kan dua ya. 637,5 Kak. 637,5 satuannya Hertz. hertz. Oke, sip. Oke, terus apa lagi? Jika pengamat B yang sedang bergerak ke arah sumbu X negatif mendengar frekuensi 700 Hz dari sirine mobil. Sebelum mobil melewati dirinya, tentukan berapa perbedaan frekuensi yang didengar pengamat B sebelum dan sesudah mobil tersebut melewati dirinya. Oh, ini ada pengamat kedua. Pengamat kedua itu jadi dia bergerak sekarang. Kan mobilnya itu bergerak ke arah sumbu X positif. Ya, ini mobil Mm-mm. ambulannya. Sementara pengamat yang kedua ini, katakanlah si B gitu ya, dia bergerak ke kiri dengan kecepatan VB gitu. Sumbu X negatif. Itu mendekati ya. Ya, mendekati. Jadi waktu dia mendekati, dia mendengar bunyinya itu adalah 700 Hz gitu, Hmm. FPB. Tapi sekarang kita ditanya berapa selisih, kan abis itu dia melewati gitu ya. Mobil apa? Mobil ini kondisi kondisi awal, ini kondisi akhir. Habis itu kan mobil polisinya lewatin lewatin si B-nya. Jadi sekarang kalau udah dilewatin, VB-nya ke kiri, VS ke kanan, berarti kondisinya gimana? Jadi saling Saling menjauh. ngurangi. Iya, Ya, saling menjauh. saling. Nah, ini nanti frekuensi berubah lagi jadi VB aksen gitu misalkan. FPB aksen. Nah, kita diminta tanya berapa selisihnya antara FPB dengan FPB aksen. Kita harus cari dua kali ya. Iya, berarti cari dulu kecepatan B-nya berapa karena belum tahu kan ya. FPB, Mm-mm. FPB aksen. Nah, berarti cari kecepatan B-nya dari kondisi awal. Nah, kalau di Berarti kondisi awal kan VS-nya dia nih. saling mendekati ya. Ya, Berarti gimana? berarti FP sama dengan F. Sama dengan U tambah VP Ya, VP, terus per U minus VS ya, sip. Dikali, dikali FS. itu kan ya. Hmm. Nah, berarti kita dapat VP-nya itu adalah ini kan ya, FP per FP per FS dikali U min VS, itu kan ya, Mm-mm. dikurangi U. Ya nggak? Ya, Nah, nah ini hitungnya belakangan aja. Terus sekarang kita pengen cari FP-nya ketika dia udah kondisinya di kondisi akhir, saling menjauh. Kalau saling menjauh gimana? berarti FP sama dengan U minus VP per U tambah VS kali FS. U ditambah atau dikurang? Dikurang U dikurang VPB gitu ya, VP dibagi U plus U tambah VS kali FS. IFS. Ya gitu, sip. Nah, ya udah tinggal dimasukin. Berarti FPB aksen itu sama dengan U dikurangin VPB-nya kan ini ya. Iya, VPB-nya ini tinggal kali. tinggal dimasukin dibagi U plus VS dikali FS.
Nah ini kan tapi ada U min U ya. Ya coret. Habis dong. Ya, Ya. habis. Bentar. Bener nggak ya? Takut salah ngitung aku. U dikali U min VS dibagi FS VPB sama dengan itu dikurangin U. Sementara U dikurangin VPB. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini dalam kurung ya. Dalam kurung. Kan U dikurangin VPB. VPB-nya tuh yang ini. Berarti ini dalam kurung. Kalau dalam Mm-mm. kurung berarti ini jadi gimana? Jadi positif ya? Iya. Oh, jadi positif. Berarti kalau dibuka kurungnya nggak bisa dicoret. Ini positif, ini negatif berarti. Soalnya tadi aku apa agak bingung. Kalau U dikurangin U habis, kecepatannya apa? Frekuensinya jadi negatif gitu. Hmm. Nah, berarti yang benar kayak gini ya. Kalau U plus U berarti jadi berapa? 2U ya? Iya. 2U kayak gitu. Nah, ini FPB aksen ya. Nah, berarti kalau selisihnya ya tinggal FPB dikurangin FPB aksen, tinggal nilai FPB-nya yang tadi udah dikasih di soal dikurangin sama ini. Terus masukin aja angkanya. Kayak gitu ya. Oke. Oke. Sampai sini aman? Aman. Oke. Sip. Berarti ya gampang lah ya efek Doppler. Tapi kalau nggak pakai kalkulator, aku bakal pusing sih. Nah, gini, trik trik aku tuh dulu gini waktu ujian. Kalau nggak boleh pakai kalkulator ya. Kayak di jurusan ada beberapa ujian yang nggak boleh pakai kalkulator atau boleh pakai kalkulator tapi aku nggak bawa gitu. Hmm. Itu triknya adalah aku ngerjain, masukin angkanya dulu, tapi ngitungnya paling terakhir pas sudah selesai semua ngerjain soal baru yang angka-angka yang tadi masih belum aku kelarin gitu aku hitung. Kayak jadi masih dalam pecahan gitu. Misalkan ini kan Mm-mm. pecahan ya. Kayak misal kayak 720 per 1600 dikali bla 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 gitu. Nah, itu aku biarin aja kayak gitu. Jadi nggak Mm-mm. dimasukin dulu angkanya. Atau kerjain pakai variabel sampai dapat yang variabel akhir kayak gini. Baru ntar kalau udah ada waktu lebih, aku hitung-hitung itu apa nomor-nomor yang itu. Meskipun endingnya nggak semuanya kehitung sih, tapi nggak apa-apa lah. Ya gitu ya. Jadi kalau ngerjain, yang penting persamaan dari efek Doppler itu benar, karena itu poin besar di situ kan, nentuin positif negatif dari efek Doppler. Oke. Nah sekarang nomor 4. Wida. Nah ini tentang fluida. Jadi kita dikasih suatu silinder pejal yang tingginya 4 cm dan luas penampangnya 8 pi, tingginya 4 cm dan luas penampangnya adalah 8 pi cm persegi. Kayak gitu. Nah, terus dia memiliki massa jenis rho S gitu ya, rho S massa jenis si silindernya. Kita nggak tahu berapa, tapi dia dimasukin ke suatu cairan. Ini silindernya tuh yang kotak ini ya, ini silinder. Nah, terus diketahui cairannya itu bermassa jenis rho R. Kita nggak tahu juga si cairannya itu apa. Tapi diketahui bahwa perbandingan rho S per rho R itu adalah 1/6. Jika silinder terapung dalam cairan tersebut, tentukan silinder yang muncul ke permukaan cairan. Oke, berarti ini kita gunakan prinsip gaya apung aja kan ya. Kita misalin ini cairannya, gitu. Terus silindernya sebagian ada yang masuk ke dalam apa ke dalam cairannya, sebagian ada yang enggak. Misalkan dia yang masuk itu adalah ketinggiannya itu Y gitu ya. Sementara yang enggak itu adalah sisanya gitu ya. Sisanya kan tinggi tinggi silinder totalnya H. Tinggi silinder totalnya H. Berarti yang enggak masuk itu sisanya adalah H min Y, ya enggak? Mm-mm. Gitu. Dan ini tinggal kita gunakan prinsip gaya apung aja. Gaya apung tuh gimana prinsipnya? Gaya apung itu dia nilainya adalah sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Berat fluida yang dipindahkan tuh maksudnya gimana? Yaitu massa jenis fluidanya dikalikan volume dari benda yang tercelup gitu ya. Berarti bagian bawah volume dari Oh. bagian bawah ini aja dikalikan dengan apa? Percepatan gravitasi. Kayak gitu ya. Hmm. Dan gaya apung arahnya kemana?
ke atas. ke atas. Nah, sementara ingat, silinder ini kan punya massa total, berarti nanti dia juga bakal punya Mg. mg ke bawah. Nah, kalau dia kondisinya mengapung kayak gitu, maka bisa kita bikin sigma F-nya nilainya sama dengan, oh, kalau dia ngapung ngambang gitu aja, Berarti Fa minus Mg sama Fa dengan minus mg sama dengan nol ya. 0 Oke. Atau gaya apungnya nilainya sama dengan m kali g. Mg. Yang mana m itu kan massa massa total dari bendanya. Berarti sama aja kayak Hmm, massa jenis bendanya, atau silinder gitu ya, kali dikali volume totalnya. Gitu. Volume total. Gitu ya. Mg. Oke. Nah, sementara ya udah, tinggal kita sama denganin dulu ya. Berarti kalau kita sama dengan yang ruas kirinya kan gaya apungnya itu adalah rho cairan dikali volume yang celupnya dikali G gitu ya sama dengan ini M kali G. M-nya itu massa massa jenis bendanya dikali volume total benda dikalikan G. G. G-nya coret ya. Mm-mm. G-nya coret. Nah, sekarang yang ditanya itu kan apa sih namanya? Tentukan si tinggi silinder yang muncul ke permukaan cairan. Nah, tinggi yang muncul itu bisa kita bikin gini kan. Volume totalnya, volume total silinder itu kan sama aja kayak luas penampang silinder dikali tinggi totalnya, ya nggak? Mm-mm. Nah, sementara kalau volume yang tercelup apa? Berarti si Volume H diganti jadi Hamin. jadi Y, bukan Hamin Y. Oh iya yang tercelup ya. Kan yang tercelup Y. Kalau Hamin Y Heeh. itu yang nggak celup. Yang enggak. Oke. Berarti berarti A kali Y. Nah, ini kita substitusi di sini. Berarti kan nanti dapat rho R dikali A dikali Y Ag. kan rho S dikali A dikali H. Ya nggak? Iya. A-nya coret. Nah, berarti dapat tinggi Hmm. cairan yang muncul ke permukaan ya kita cari dulu Y-nya. Berarti Y-nya adalah rho S per rho R dikali H. Kali H. Sementara tinggi yang muncul, misalkan kita kasih nama apa tadi Hamin Y ya. Mm-mm. Hamin Y adalah H dikurangin ini. Rho S per rho R Oh, jadi dari dapat Y-nya. hmm, jadi dapat tinggi yang munculnya berapa? Hmm. Tadi rho S per rho R berapa perbandingannya? 10. Bentar. 1/6 ya nggak? Iya, 1/6. Jadi H dikurang S dikali 1 min 1/6. Atau tinggi yang muncul Hamin Y-nya itu adalah 5/6 ya. 5/6 dari tinggi total A total. silindernya. Tinggi total silinder berapa? Hmm. 4 ya. 4. Ya berarti ya tinggal sekitar 20/6 cm gitu. Apa tinggi yang munculnya. Oke. Oke. Nah, terus yang B-nya, selanjutnya silinder tersebut dihubungkan oleh suatu bola. Oke. Bolanya bola pejal yang massa jenisnya robek melalui sebuah tali ringan tak bermassa. Jika setengah dari tinggi silinder tersebut tercelup ke dalam cairan dan diketahui bahwa ρB per ρF adalah 2, tentukan jari-jari bola pejalnya kayak gitu. Nah, sekarang kasusnya yang di B, si silindernya tadi digantungin sama bola. Pas dia digantung bola, sekarang volume yang kecelupnya jadi nambah, jadi setengahnya gitu. Kalau tadi kan yang nggak kecelup tuh masih ada sekitar 5/6 tingginya ya. Kalau sekarang ini jadi setengahnya. Jadi ini setengah H, yang masuk ke dalam air juga setengah H. Sorry, ke dalam fluidanya. Nah, ini bolanya. Kayak gitu. Diketahui rho B per rho F itu adalah sama dengan 2. Rho R gitu ya. Tadi massa jenis fluidanya kan kita nulisnya rho R. Hmm. Nah, berarti sama. Kita gunakan prinsip gaya apung lagi. Tapi gaya apungnya ada 2 sekarang. Hati-hati. Ada di mana aja? Di yang silinder sama yang digantung itu. Iya, sama bolanya. Itu kan ya. Hmm. Tapi ingat, kalau ada suatu sistem, lebih dari satu benda, terus bendanya terhubung sama tali, kita ninjaunya gimana? Di dinamika. Tinjau satu-satu kan ya.
Iya, Jadi dipisah. gambar diagram gayanya satu-satu. Nah, di sini juga sama. Kita diagram gaya untuk baloknya, berarti kan ada gaya apung ke atas gitu. Ini benda Mm, satu, benda dua. Berarti ini kita kasih nama FA1. Sama satu lagi ada berat baloknya. Berarti M MG1. satu kali G gitu. Mm, Nah, tapi ingat, dia juga ditarik sama talinya kan ya. Gara-gara talinya ini terhubung sama baloknya, sama bola yang bawah. Berarti ke Berarti bawah selain ada M1G ada juga T. Ya nggak? T1. Mhm. T1. Nah, sama sistemnya setimbang lagi kan ya. Berarti sigma F sama dengan 0. Berarti FA1 sama dengan T1 ditambah M1G. Ya kan ya? Nah, ini kita kasih nama persamaan satu. Nah, sekarang untuk bolanya. Bolanya gimana berarti? Ada gaya apa aja? Apung juga ke atas. Langsung juga ke atas FA2 gitu ya, misal namanya. Berarti ada T, Ada T-nya T, juga ke atas. mm, Terus ke bawahnya M2G. M2G. Ya. Berarti sigma F-nya 0 juga kan ya? Iya, M2G sama dengan T1 plus FA2. A2. Nah, ini persamaan 2. Nah, sekarang kita eliminasi nih T1-nya. Berarti persamaan satu sama 2 kita selisihkan aja. Mm, Kalau diselisihkan kan berarti yang ruas kirinya jadi FA1 FA1 kurang dikurangin M2G. M2G, yang kanannya M1G kurang FA2. FA2. Tadi yang ditanya apa? Jari-jarinya. Oh, jari-jari. Sip. Nah, jari-jarinya kita bisa dapat dari mana? Dari M2-nya, ya enggak? Kan M2 itu adalah massa dari bolanya. Massa itu Mm, tadi bisa kita tuliskan dalam apa? Massa jenisnya dikali volume. belum. Nah, kalau dia bola, volumenya apa? 4/3. 4/3 pi dikali Pi jari-jarinya. kuadrat. Angkat 3, gitu kan ya. Oh ya, pangkat 3. Hmm. Sementara tadi M1 itu adalah massa jenis silindernya dikalikan dengan volume dari silinder. Atau A dikali Mm, H tadi kan ya. iya. Nah, terus FA1 tadi adalah apa sih namanya, gaya apung akibat volume silinder yang tercelup. Berarti raw fluidanya dikalikan percepatan gravitasi dikalikan volume silinder yang tercelup. Sekarang kan silindernya tercelupnya setengah H ya. Mm-mm. Bentar, kita potong. Sekarang kan silinder yang tercelupnya setengah H ya, kedalamannya. Berarti volumenya berapa? A dikali Setengah. setengah Mm, H, ya kan ya? mm. Nah, kalau FA2. Nah, FA2 itu kan apa, gaya apung akibat si bolanya ini tercelup juga. Bolanya tercelupnya seberapa bagian? Semua. Wah, berarti ini sama aja kayak raw fluidnya Roge. kali G dikali volume total, berarti 4/3 Ah, kali RB pangkat 3. Kayak gitu. Nah, ini kita gabung semuanya persamaannya. Berarti nanti dapat rho R dikali G dikali setengah H dikali A gitu kan ya. Dikurangin M2G. M2G itu rho B dikali 4/3 pi dikali RB pangkat 3 sama dengan M1G. M1G itu rho S dikali AH dikurangin rho R dikali G dikali 4/3 pi RB pangkat 3. Kayak gitu. Nah, tinggal kita satuin nih yang apa, yang ada RB-nya. Kalau disatuin, ini misalkan ini pindah ke kiri, gitu ya. Sorry, ini pindah ke kanan, terus ini pindah ke kiri, berarti kan gini kan ya. Jadinya rho R, oh ini kurang G, sorry. Kurang G. Mana lagi yang kurang G? Oh, ini kurang G juga ya. Sorry, sorry. Berarti G-nya bisa coret semua ya nggak? mm-mm. G-nya coret semua, berarti tinggal sisa rho R di, dikali HA/2, gitu ya. Dikurangin rho S dikali HA, gitu, sama dengan 4/3 Roge. pi.
RB pangkat 3 gitu kan. Mm-mm. RB pangkat 3 dikali Rho B dikurangin Rho R. Ya nggak? Mm-mm. Nah, berarti dapat nih RB-nya. RB-nya itu adalah eh, 3 per 3 per 8. Sorry, kok 3 per 8? 3 per 4. 3 per 4 dikali 1 per pi gitu ya. Dikali ini. AA-nya dikeluarin bisa kan ya? Iya, AA-nya dikeluarin bisa, berarti dikali atasnya itu setengah Rho R dikurangin Rho S. Bawahnya itu adalah Rho B dikurangin Rho R. Nah, cuma kan kita nggak tahu Rho S-nya berapa, Rho B-nya berapa. Yang diketahui kan cuma perbandingannya doang kan ya. Rho S per R sama Rho B per R. Ya nggak? iya. Maka ini atas bawah kita bagi. Ini kita bagi Rho R, ini kita bagi Rho R juga. Oh, Supaya, jadi ntar kenapa? sisanya sisanya jadinya tinggal row B sama row F. Iya, Eh, Rho S. Tapi dalam bentuk perbandingan. Oh ya, ini sama pangkatnya 1/3, jangan lupa. Kan ini pangkat 3 ya. mm-mm. Berarti Rho B itu tinggal sisa 3 per 4 AA, sorry, H dikali A, dibagi Pi gitu ya, dikali setengah, Rho R-nya habis kan ya, setengah Ya, Rho S per Rho R min kayak gitu, row F. dibagi Rho B per Rho R, dikurangin satu, kayak gini, Ya, dipangkatin sepertiga. 3, kayak gitu. Nah, tinggal itu angkanya berapa. Oke. Oke. Jadi intinya kalau mainan gaya up ini cuma mainan gaya apung aja. Tapi yang harus diperhatikan ketika kita mainan gaya apung itu adalah berapa volume yang tercelupnya. Kayak gitu. Sama kalau dia dalam kondisi mengapung berarti sigma F-nya 0. Kita uraikan gaya-gaya yang bekerja. Nah, kalau yang C, kita ditanya agar silinder tepat seluruhnya tercelup ke dalam cairan, maka di atas silinder diletakkan balok bermassa M. Tentukan massa M-nya berapa. Nah, ini sama juga ya. Cuma bedanya sekarang silindernya udah kecelup semua, berarti kan nanti volumenya yang tercelup jadi apa? A dikali H total gitu ya. Mm-mm. Tapi sekarang di atasnya ada balok M, berarti ntar diagram gayanya kita gambar lagi di atas silinder tuh ada M, ada beratnya lagi gitu. Jadi caranya sama persis ya. Nanti kamu coba sendiri. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor terakhir aja, biar sempat. Takut bateraiku habis. Ini catatannya masih error kalau udah. Oke, nah ini nomor terakhir. Suatu mesin berisi gas ideal monoatomik. Oke, dengan volume dan tekanan seperti pada gambar. Nah, satuan volume adalah liter, tekanan atmosfer. Nah, terus gasnya berada dari awalnya di A, dia mengalami ekspansi ke B, habis itu mengalami ekspansi lagi ke C, habis itu balik lagi ke A. Gitu. Nah, di sini diketahui temperatur di A itu 300 Kelvin. Temperatur di A 300 Kelvin. Terus volume di A itu 5 liter, tekanan di A itu adalah tekanan di A itu 1 atmosfer. 1 atm gitu ya. Nah, terus diketahui antara proses A dan B, sorry, ada motor. Terus diketahui antara proses A dan B itu perubahan energi dalamnya delta U-nya gitu ya, antara proses A B sebesar 1,52 kali 10 pangkat 3 Joule gitu. Nah, terus diketahui juga tetapan gasnya itu adalah 0,082 atmosfer liter per mol Kelvin. Nah, ditanya berapa jumlah molnya dan berapa suhu pada keadaan B. Oke. Nah, ini kan gasnya gas ideal monoatomik ya. Mm-mm. Kalau gas ideal monoatomik berarti kita bisa langsung pakai PV sama dengan NRT. RT. Nah, kita ambil aja keadaan yang kita tahu semua PV dan T-nya. Itu di mana? Di A. Mm-mm. Kan di A itu Mm. P-nya ada, V-nya ada, T-nya ada. Berarti dapat Mm-mm. N. Berarti N-nya bisa kita cari dari PA,
IA dibagi R dikali Eh, TA. Jadi gimana? 1 kali 5 1 kali 5 per dibagi 0,082 0,082 dikali 300 gitu kan ya. 300. Berapa nih kira-kira? Sekitar 0,2-an ya. 0,2 mol. Kayak gitu. Oke. Oke. Nah, terus suhu pada keadaan B. Nah, antara A dan B, dia kan grafiknya bentuknya kayak gini. Ini kira-kira prosesnya apa? Isokorik, isobarik, isotermal, atau adiabatik? Dari A ke B. Hmm, bentar. Lihat volumenya. Volumenya konstan nggak? Volumenya tetap. Tetap kan Eh, ya? Pada 5 liter nggak i- berubah-berubah. Yang berubah adalah tekanannya doang sama temperaturnya. iya. Ya kan? Ti- Soalnya garisnya ke atas. mm-mm. Nah, kalau dia volumenya tetap berarti dia prosesnya isokorik kan? Oh iya. Isokorik. Maka kita bisa cari persamaan keadaannya karena V-nya tetap. V-nya konstan, jumlah molnya konstan, R-nya konstan, berarti antara A dan B bisa kita I hubungkan per pakai ini. PA per T T. sama dengan PB per TB. Kayak gitu. Mm. Maka TB berapa? Tinggal dicari. PA, Ya. sorry, PB per PA dikali TA. Nah, tekanan di B itu kan 3 atmosfer ya. Berarti 3 dibagi 1 dikali temperaturnya, 300 Kelvin. Berarti sekitar 900 Kelvin ya, Mm-mm. TB-nya. Kayak gitu. Hmm. Oke. Terus yang B-nya? Yang B-nya gimana? Hmm. Yang B-nya hitung usaha yang dilakukan gas untuk masing-masing proses. Dari proses A B usahanya berapa, B C usahanya berapa, C A usahanya berapa, terus kasih tahu tanda positif negatifnya gimana. Nah, ingat kalau di usaha yang dilakukan oleh gas itu bisa kita carikan pakai ini ya, integral P dV. Artinya dia Iya. bergantung sama perubahan volume dan juga perubahan tekanan yang merupakan fungsi volume. Kayak gitu. Berarti AB 0 ya? Ya benar. Otomatis A B pasti nol karena nggak ada perubahan volume kan ya. Mm-mm. Ini A B. Kalau B C, Soalnya harus ini nyari prosesnya apa? BC tuh isotermal. Ya, Berarti termal. temperaturnya yang tetap. Ya benar. Kalau BC kan isotermal. Isotermal. T-nya tetap. Mm-mm. Berarti nanti dari persamaan PV sama dengan nRT, kalau T-nya tetap berarti Roskar ini Berarti konstanta semua kan? iya. Kalau konstanta berarti kita bisa bikin P-nya itu adalah nRT Berarti dibagi. P1V1. Nah, itu kan Oh. persamaan keadaannya. Tapi ini aku cari Hmm. P-nya sebagai fungsi V. Kenapa? Karena aku pengen nyari ininya integral. Gitu. Berarti kalau aku masukin ke persamaan usahanya, kan jadi gini ya. W sama dengan integral nRT per V dV. Tapi kan nRT konstanta. Berarti bisa keluar dari itu. Mm-mm. Berarti jadi Oke. nRT Berarti integral NRT integral 1 per per V dV. I. Dari VB ke VC. Gitu. Integral ini jadi apa? Len. Ln ya. Iya. Berarti jadi nRT ln ln VB ln VC gitu. I. Dikurangin ln Mm-mm. VB. VB. Ln A dikurangin ln B. Jadinya apa? eh Jadi ln A per B kan ya. oh iya. Iya. A plus ln B itu jadinya ln A kali B. Tapi kalau dikurang Mm-mm. jadinya pembagian. Mm-mm. Berarti ini bisa kita sederhanain. Berarti usahanya itu adalah nRT NRT ln. Len VC per VB. Oke, sip. Nah, tapi T-nya ini T di mana? T di C atau T di B? T di B. Sama aja. Kan Eh, isotermal.
Oh ya kan temperaturnya tetap. Iya. Jadi TDB Iya sama sih. TDC sama aja. Cuma kan kita tahunya tadi di B, udah kita. Jadi TB aja tulis. Oke. Oke, nah berarti tinggal dimasukin aja angkanya. Kan A-nya tadi, N-nya itu berapa? 0,2 0,082 dikali 0,2 0,2 iya. Kali 900 kali 900 len dan VC-nya VC-nya itu 15 ya. VB-nya 5. Berarti 15 per 5. Berarti W-nya berapa? 1,67 kali 10 pangkat 3. Kali 10 pangkat 3. Satuannya? PA ya? Bukan. Usaha satuannya apa? Joule. Joule. Tapi tadi kan R-nya kita pakainya 0,082 kan? Berarti Mm-mm. satunya bukan dalam Joule, tapi ATM liter. Gitu. Oh, Kecuali kalau misalkan kita R-nya pakainya adalah 8,314. baru 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 nanti Joule. dalam Joule. Bener. Gitu. Oke, oke. 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 Baik. Ini beneran 1,67 kali 10 pangkat 3. Aku ngitung soalnya 16,2. Nah, 16,2 bentar. nggak sih? Oh iya, iya. 16,2 ya? Mm-mm. 16,2 ATM liter. Kayak gitu. Kalau dalam Joule, ya tinggal dikali 10 pangkat sekian gitu lah ya. Oke, nah berarti, nah itu W apanya? WBC ya? Ini WBC. Nah sekarang WCA. CA itu prosesnya apa? Isobarik. Bisa balik. Berarti W-nya bisa kita hitung pakai Eh, delta V aja. Kan banyak konstan dari C ke A. Jadi kita bebas oh mau ya. milih P di C atau P di A gitu. Mm-mm. Mau nilai sama. Berarti Berarti delta VA V-nya kurang PC. VA dikurang VC. Jadinya apa? Eh, Kayaknya kan satu koma. 1 liter, 1 ATM. Ya. VCA-nya 5 dikurangi 15. Mm-mm. Berarti jadi minus 10, ya nggak? Iya, Berarti 1 dikali minus 10, berarti minus 10 ATM liter. Kayak gitu. liter. Nah, berarti tandanya yang positif itu adalah WBC, terus yang negatif adalah WCA. Kayak gitu. Benar. Oke. Nah, terus yang oh ya, sama jelaskan apa makna tanda positif atau tanda negatif dari nilainya. Nah, kalau positif berarti maknanya apa kalau kerja? Dia nerima. Kalau positif dia Melakukan ya. melakukan usaha. Melakukan. Kalau misalnya negatif, Kalau negatif dia menerima, menerima usaha. menerima usaha. Kebalik sama kimia ya. Hati-hati. Mm-mm. Kalau kimia Mm-mm. positif dia menerima usaha. Kalau Iya. malah melakukan usaha. Karena memang hukum satu termo juga persamaannya kebalik kan. Kayak gitu. Mm. Oke. Nah, yang C, hitung total kalor yang diterima sistem dari lingkungan dan total kalor yang yang dilepaskan sistem ke lingkungan. Nah, kalau total kalor Q gitu ya. Berarti ini apa sih namanya? Kalau Q in Kan, gimana? mm, enggak, Kak, enggak. Kalau Q in itu berarti semua kalor, entah itu di proses AB, entah itu di proses Hmm, BC atau proses eh, satu lagi apa CA gitu. PA. Tapi yang tandanya positif. Karena kalor masuk itu pasti tandanya positif. Ketika dia menerima kalor, kalornya nilai positif. Kalau Q out, berarti semua kalor yang tandanya negatif.
gitu ya. Oke. Nah, berarti kita hitung dulu kalor-kalor masing-masingnya dari tiap proses. Nah, kalau pada proses AB, gitu ya, proses AB, dia prosesnya tadi apa jenisnya? Isohor. Isokorik. Kalau isokorik, tadi kan WAB-nya nol ya. Kalau Iya, W-nya nol, terus kita masukin ke hukum satu termodinamika, Q sama dengan delta U plus W, maka Q-nya sama dengan pakai delta U. Ya nggak? Iya. Heeh. Yang mana delta U-nya itu udah dikasih tahu di soal. Tadi berapa? Ini ya, Satu kom. Ya. 1,52 kali 10 pangkat 3 Joule. Kayak gitu. Nah, terus kalau BC, tadi prosesnya kan adalah isotermal. Nah, Kalau isotermal, tadi apanya yang nol? Delta T-nya kan ya? eh ya, Delta T-nya sama dengan nol. Kalau delta T-nya nol, maka delta U-nya juga nanti bakal nol. Kenapa? Karena delta U itu kan kalau di gas ideal adalah F per 2 NR delta T. Iya nggak? mm Gitu. iya, Berarti kalau kita oke. masukin ke hukum satu termodinamika, tinggal sisa Q-nya adalah Kayaknya W-nya, WBC. gue Ya gitu. Berarti berapa nilai Q-nya pada proses BC? WBC tadi kan ini ya, 16,2 atmosfer liter. Kita jadikan Joule. Kalau dijadikan Joule berarti dikali 100 aja. Berarti jadi berapa tuh? Sekitar 1620 ya? 1620 Joule. Nah, terus sekarang CA. Kalau di CA itu kan tadi prosesnya isobarik. Kalau isobarik nggak ada yang nol kan ya. Berarti mau nggak mau kita ngitung kalornya adalah ya udah delta U ditambah sama W. gue. Nah, karena dia gas ideal dan gas idealnya monoatomik, maka delta U-nya bisa kita cari pakai 3 per 2 NR delta T ditambah sama usahanya. Gitu. Maka Q-nya berapa nih? 3 per 2 dikali 0,2. R-nya kita pakai 8,314 aja. Mm-mm. Supaya langsung jadi Joule ya. Delta T-nya berarti TC dikurangin TA. Tadi tiga kita ratus kurang TC-nya berapa? 900 ya. eh ya, TA-nya 300. 300. Oh ya, sorry ini TA dikurangin TC. Berarti 300 dikurangin 900. Ditambah usaha tadi, usaha WCA. WCA tadi usahanya berapa? Yang udah kita hitung. Minus 10 ATM liter ya. Berarti kalau dijadikan Joule jadi minus 1000 dia. Oh, Minus 1000. Nah ini satunya Joule. Berarti Q-nya totalnya jadi tinggal hitung. oke. Bagi 2 dikali 8,314 kali 600 sekitar minus 2496 Joule ya. Gitu. Oke. Nah, berarti sekarang kalornya yang positif kan ada dua ya. Ini sama ini. Mm-mm. Sementara ini negatif. Berarti yang ini langsung jadi key out. Ya. Sementara key in-nya itu adalah penjumlahan. Berarti key AB ditambah key BC. Nah, ini kalau dijumlah berapa? 1520 tambah 1620. Berarti sekitar 3140 Joule. Nah, ini kalor yang masuk ya. Kayak gitu. Oke, ya, yang terakhir kan ditanya berapa efisiensinya ya? Efisiensinya Mm-mm. berarti 1 min Q2 per Q1, ya nggak? Sorry, Q Iya, out per Q in. keluar ke masuk ya. Hmm. Q out per Q in, tapi dimutlakin. Mm-mm. Oke, ini 1 min 2496 dibagi 3140. Nah ini, tinggal hitung aja angkanya berapa. Kayak gitu. 0,205. 205. 0,205. Ini kalau dalam desimal ya. Kalau dalam persen berarti dikali 100% aja. Berarti jadi 20,5. 20,5%. Kayak gitu. Oke.
Oke, Oke. ada pertanyaan lagi sampai sini? Udah, Kak. Oke, kalau udah, berarti ya kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan ini. Nanti converting dulu, tapi paling nanti malam aku upload videonya sama rekaman. Sama satu. Oke. Oke, Oke, Kak. oke, ya udah. Kalau kayak gitu.